Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Ustadz Hariri lagi ceramah. Ustadz Hariri. Bab 1469 sampai bab 1472. Tantai Zixuan tidak lupa berkata kepada Hua Duo di sebelahnya, "Duo, saat kita mulai minum nanti, kamu ingin minum bersama?" Hua Duo tidak melupakan apa yang dikatakan Li Fugui kepada mereka sebelumnya. Karena itu, setelah menghadapi pertanyaan Tantai Zixuan, Hua Duo tersenyum dan berkata kepada Huli dan Huyong, "Bagaimana mungkin saya tidak minum ketika tamu terhormat seperti itu datang? Saya selalu mendengar bahwa kepala keluarga Hu adalah yang termuda di antara 4 keluarga besar. Saya tidak menyangka itu benar hari ini. Tuan Hu, lihat penampilan Anda. Bagaimana Anda bisa berusia 70 tahun ini? Anda jelas seorang paman berusia 50-an, hanya beberapa." Kata yang diucapkan, kata Huyong dengan senyum cerah di wajahnya. Tantai Zixuan memanfaatkan setiap peluang. Dia melanjutkan, "Saya ingat suami saya pernah berkata bahwa Tuan Hu cukup berbakat ketika dia masih muda. Saya tidak menyangka bahwa meskipun dia lebih tua sekarang, sikapnya tidak melemah sama sekali." Huyong berkata dengan senyum di wajahnya dengan senyum cerah. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Aku sudah tua dan tidak berguna. Haha, aku membuat kalian berdua tertawa." Saat dia berbicara, segera setelah itu, diantar oleh Xiao Chan. Tunggu hingga minuman disajikan. Begitu Xiao Chan membuka toples, aroma anggur yang kuat dengan cepat menyebar ke seluruh ruangan. Huli dan Huyong sama-sama peminum yang baik. Padahal minumannya belum masuk ke pintu. Sekarang setelah mereka menciumnya, mereka tahu bahwa ini adalah anggur yang luar biasa. "Xiao Chan, tolong sajikan anggurnya secepatnya dan keluarkan semua cangkir kecilnya. Anggur buah yang kami buat sendiri ini tidak mengandung alkohol tinggi." Setelah mendengar kata-kata ini, Huyong perlahan-lahan melepaskan hatinya yang menggantung. "Mau tai saya 1 pon? Anggur buah jenis ini harus dimulai setidaknya 2 atau 3 kilogram." Namun, ketika Xiao Chan menuangkan semangkuk anggur dan meletakkannya dengan lembut di depan Huyong, Huyong menarik napas dalam-dalam dan menyadari bahwa kandungan alkohol dalam anggur itu pasti tidak rendah. Tepat ketika Huyong sedang memikirkannya, Tantai Zixuan telah mengambil semangkuk anggur dan berkata sambil tersenyum kepada Huyong dan Huli, Tuan Hu, gadis kecil ini baru di sini. Saya seharusnya datang mengunjungi kalian berdua lebih awal. Tapi namun, ada terlalu banyak hal sepele. Jadi aku merasa sangat bersalah karena kalian berdua datang ke tempatku hari ini. Dengan cara ini, aku akan minum semangkuk anggur ini terlebih dahulu sebagai tanda hormat." Dia menyelesaikannya. Tantai Zixuan mengangkat leher angsanya, meminum anggur di mulutnya, dan menuangkan semangkuk anggur putih 62 derajat ke perutnya seperti meminum minuman. Tunggu sampai Tantai Zixuan baru saja selesai minum. Hua Duo juga berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Karena Nona Zixuan telah minum semangkuk, saya harus menawarkan Anda mangkuk hari ini. Saya tahu bahwa kalian berdua terkait dengan game ke-6 kami. Saya sebagai generasi baru dewasa muda di game ke-6 permainan, kami akan membutuhkan lebih banyak dukungan dari kalian berdua di masa depan." Kata Hua Duo, secara langsung mendorong Huyong dan Huli ke level yang benar-benar baru. Huyong mengetahui hal itu di dalam hatinya, meskipun keluarga Hu memiliki beberapa urusan dengan Biro ke-6. Namun mungkin agak sulit untuk mendukung anggota game ke-6. Sebagus-bagusnya, mereka juga bisa membiarkan prajurit kuno biasa memasuki ronde ke-6. Apalagi semua kondisi harus memenuhi persyaratannya. Hua Duo di depan saya adalah wakil kapten game ke-6. Prestasi di usianya yang masih belia tersebut cukup menunjukkan bahwa jati diri dan latar belakang gadis ini tidaklah sederhana. Sekarang dia bisa mengatakan ini di depan Tantai Zixuan, yang menunjukkan bahwa gadis ini punya otak. Selain bahagia, Huli menunggu Hua Duo meletakkan mangkuk anggur, lalu mengambil mangkuk anggur. "Nona Zixuan, Kapten Hua, saya tidak menyangka kalian berdua begitu murah hati. Nah, sebagai pria setinggi 8 kaki, jika Anda tidak meminum semuanya sekaligus, itu akan memalukan bagi keluarga Hu kami. Saya akan minum semangkuk anggur ini." Huli mengucapkan kata-kata ini dengan suara nyaring.
Lalu dia mengambil mangkuk anggur, mengikuti teladan Hua Duo dan Zixuan, dia mengangkat lehernya dan meminum anggur putih di mangkuk. Tapi setelah memasukkan apa yang disebut anggur buah ini ke dalam mulut Anda, dia baru tahu, benda ini lebih kuat dari minuman keras biasa. Namun perlu disebutkan bahwa jenis wine ini memiliki sedikit rasa manis setelah masuk ke mulut, dan mudah menembus tenggorokan yang bengkak. Secara tidak sadar, semangkuk anggur telah mencapai perutku. Melihat hal ini, Zixuan segera memuji dan berkata, "Memang benar ayah harimau tidak memiliki anak anjing. Tuan Hu dapat memiliki anak seperti Anda. Tuan Hu, apakah Anda masih khawatir keluarga Hu tidak akan kuat?" Setelah itu meninggalkan kata-kata ini, Zixuan mengganti topik pembicaraan lagi. Dia memandang Hu Yong dan tersenyum dan berkata, "Tuan Hu, karena Tuan Hu telah meminum semangkuk anggur ini atas nama keluarga Hu Anda dapat menyesapnya dengan benar. Ini bahkan lebih memilukan. Siapa yang tidak tahu bahwa kepala keluarga Hu saat ini adalah Hu Yong? Orang tua itu belum mengambil kekuasaannya. Sekarang, orang luar telah meninggalkannya sendirian." Pikirkan ini, ekspresi wajah Hu Yong jelas berubah. Dia sedikit mengernyit, melihat Zixuan dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Dia berkata, "Nona Zixuan, bukankah kata-katamu tidak pantas?" Hua Duo melihat ekspresi wajah Hu Yong, jadi dia segera berkata kepada Zixuan di sebelahnya. Dia tersenyum dan berkata, "Zixuan, kamu salah mengatakannya, kamu harus minum sebagai hukumannya." Tantai Zixuan sedikit mengernyit, dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. "Hah, apa aku mengatakan sesuatu yang salah?" Hua berkata sambil tersenyum. Tantai Zixuan segera membuat ekspresi meminta maaf. "Ayolah lihat." Dia segera berdiri dan berkata kepada Hu Yong dengan rasa bersalah, "Tuan Hu, saya salah. Ini salah saya kali ini, saya akan menghukum diri saya sendiri dengan semangkuk anggur." Dia mengatakan ini, Zixuan mengambil sendiri toples anggurnya dan menuangkan semangkuk penuh anggur ke dalam mangkuk anggurnya. "Ambil dan minum semuanya dalam satu tegukan." Zixuan meminta maaf lagi. "Tuan Hu, Anda memiliki banyak orang, dan gadis kecil itu masih terlalu muda. Jadi tolong jangan salahkan saya." Hu Yong melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, Nona Zixuan juga seorang anggota Kolosseum. Aku masih harus memberimu wajah. Ayo lakukan ini. Kalian semua minum. Jika aku tidak mengucapkan terima kasih, itu berarti aku, orang tua, tidak mengerti aturannya." Hu Yong dengan santai mengambil mangkuk anggur di depannya. Semangkuk anggur, Hu Yong sudah merasa sedikit berlebihan. Hanya saja bujukan Zixuan dan Hua Duo untuk minum baru saja dimulai. Kurang dari setengah jam, Hu Yong dan Hu Li berbaring di atas meja. Setelah memastikan keduanya benar-benar mabuk, Hua Duo dan Tantai Zixuan saling memandang, dengan senyum licik di wajah mereka. "Zixuan, menurutmu Hu Yong sudah sangat tua, dia tidak boleh meminumnya sampai mati, kan?" Zixuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir, ini adalah anggur buah yang khusus aku simpan di hotel. Ini bukan anggur palsu. Bagaimana kamu bisa meminumnya, orang mati? Tapi obat mabuk yang disiapkan oleh Fugui sungguh luar biasa. Biasanya, saya akan pingsan setelah hanya satu mangkuk anggur jenis ini. Tanpa diduga, saya minum 3 mangkuk hari ini, dan saya masih baik-baik saja sekarang." Hua Duo terkikik dan berkata, "Jangan pikirkan itu, jika kamu bisa merebut seseorang dari tangan Raja Neraka, apakah itu seperti membuat obat mabuk?" Dia berkata, bunga-bunga itu berdiri. Ketika dia sampai di pintu, dia melambai ke beberapa orang tidak jauh dari situ yang sudah bersiap. Segera, beberapa penjaga keamanan hotel datang, mengangkat Hu Yong dan Hu Li, dan berjalan ke bawah. Hua Duo dan Tantai Zixuan mengikuti di belakang. Antar Hu Yong dan Hu Li sepanjang perjalanan pulang. Pada saat ini, Hu Gan masih di rumah menunggu kabar baik. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa alih-alih kabar baik datang. Ketika dia mendengar bahwa Hu Yong dan Hu Li dikirim ke rumah Hu, dia buru-buru keluar dan melihat bahwa mereka sedang diangkat keluar dari mobil, 2 pemabuk. Pemandangan ini, Hu Gan hampir mati karena marah saat itu juga. Dia mengepalkan tangannya dan menatap putra dan cucunya yang sedang mabuk sampai mati.
Sambil mengertakkan gigi dan tidak tahu harus berkata apa, Zixuan melangkah maju dengan nada meminta maaf dan menjelaskan kepada Hu Gan dengan hormat, "Tuan tua, saya benar-benar minta maaf karena membuat Tuan Hu dan Tuan Hu minum terlalu banyak." Hu Gan mengambil napas dalam. "Cobalah untuk menekan kemarahan di hati Anda sebanyak mungkin." Ditanya, "Siapa kamu?" Zixuan tersenyum dan memperkenalkan dirinya. "Orang tua, nama keluarga saya adalah Tantai, dan nama saya Zixuan." Hu Gan mengerutkan kening, dan segera memikirkan kemana tujuan putra dan cucunya kali ini, dan kemudian tiba-tiba menyadari, "Apakah Anda Tantai Zixuan, wanita tertua dari Kolosseum legendaris?" Tantai Zixuan mengangguk. Dia terus menjelaskan, "Hari ini saya mendengar bahwa Tuan Hu dan Tuan Hu akan datang ke hotel kami, jadi saya menyiapkan jamuan makan. Awalnya saya mengira itu bisa mendekatkan kedua keluarga kami, tetapi ternyata anggur saya tidak terlalu bagus, menyebabkan mereka saya minum terlalu banyak." Hu Gan melirik putra dan cucunya yang masih pingsan. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menghela nafas dengan sedikit ketidakberdayaan dan berkata, "Tidak apa-apa, ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu tahu bahwa kami akan pergi ke hotelmu?" Tantai Zixuan mengulangi apa yang dia katakan kepada Hu Yong sebelumnya, "Tunangan saya mengatakan bahwa ada tamu terhormat yang datang, tetapi saya tidak menyangka orang besar seperti Tuan Hu akan datang hari ini." Hu Gan bertanya, "Tunanganmu, mungkinkah Li Fugui?" Tantai Zixuan mengangguk sedikit, dengan sedikit rasa malu di wajahnya. Kali ini Hu Gan sedikit bingung. Cucu perempuannya, Hu Jun, datang dan terus berkata bahwa Li Fugui adalah menantu keluarga Nangong. Sekarang anak laki-laki ini telah menjadi paman Kolosseum lagi. Tapi kemudian saya memikirkannya. Dewa tua pernah berkata bahwa pria bangsawan ini belum menikah tetapi memiliki banyak istri dan selir, dan dia merasa lega. Iya, dengan tinggi badan Li Fugui saat ini, tidak ada masalah membiarkan gadis-gadis ini menjadi tunangannya. Kalau begitu, kenapa Li Fugui tidak datang? Hu Gan bertanya. Tantai Zixuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah Tuan Hu dan Tuan Hu juga mengundang orang kaya? Mereka tidak mengatakan apapun setelah mereka datang. Hu Gan terluka lagi. Aku diam-diam mengumpat di dalam hatiku. Apa kamu tidak tahu apa yang dilakukan kedua bajingan kecil ini? Setelah pergi ke sana, tidak ada yang dilakukan, tapi orang-orang minum untuk menjadi orang yang berbudi luhur. Betapa anehnya. Tapi teguran dimarahi. Namun masalah ini masih perlu diselesaikan. Pikirkan sejenak, Hu Gan kemudian mengundang Zixuan, Hua Duo dan Xiao Chan ke ruang tamu. Setelah beberapa orang duduk, Hu Gan kemudian tersenyum pada Zixuan dan berkata, "Nona Zixuan, saya ingin tahu di mana Fugui saat ini." Zixuan berkata dengan santai, "Dia ada di hotel." Hu Gan tidak memiliki keraguan sedikit pun. Dia tersenyum santai dan berkata, "Karena dia ada di hotel, saya ingin tahu apakah saya bisa mengundangnya." Setelah mendengar ini, wajah Zixuan menunjukkan sedikit rasa malu. "Tuan Hu, sebenarnya, Fugui keluarga saya juga memberitahu kami bahwa tidak nyaman baginya untuk datang ke rumah kami sekarang. Anda mungkin tidak mengetahui sesuatu, tetapi Fugui datang ke ibu kota kali ini untuk menyelesaikan konflik dengan keluarga Lu. Hasilnya tidak terduga, sayangnya, konflik belum terselesaikan, tetapi ada yang tidak beres dan menyinggung banyak orang. Pada saat ini, jika Yi datang ke rumahmu lagi, dia memiliki temperamen yang aneh dan bisa dengan mudah menyinggung perasaan orang dengan kata-katanya. Jika saya membuat Anda semakin tidak puas, mungkin akan lebih sulit di masa depan." Hu Gan mengepalkan tinjunya, "Kemarahan sudah membara di hatiku. Hitung Hu Jun dan Hu Qing untuk diundang. Ini sudah terjadi 2 kali, dan masih belum ada jejak Li Fugui. Liu Bei mengundang Zhuge Liang hanya 3 kali. Mungkinkah orang ini lebih sulit direkrut daripada Zhuge Liang? Pikirkan ini," Hu Gan berkata dengan marah, "bagaimana kalau saya pergi dan mengundangnya secara pribadi?" Tantai Zixuan melambaikan tangannya dengan cepat, "Tidak mungkin, Pak Tua, kamu sudah tua, bagaimana kamu bisa pergi dan mengundangnya? Kenapa kamu mengundangnya ke sini?" Hu Gan ingin mengundang Li Fugui secepat mungkin untuk menghilangkan kebencian di atas kastilnya. Jadi dia berkata terus terang, "Bicaralah, kamu mungkin tidak percaya, tapi seperti ini,
Tuan baru saja datang ke rumahku dan mengatakan bahwa dia ingin mengundang seorang bangsawan untuk tinggal di rumah selama beberapa hari. Ternyata teman kecil kaya itu kebetulan memberitahu tuannya tentang tanggal lahir, dan tanggal lahir orang mulia itu, dan tanggal permintaannya persis sama, jadi aku berpikir untuk memintanya datang. Tapi aku tidak ingin kaya, tapi dia menolak dengan segala cara. Hei, mungkin itu bukan takdir. Saat berbicara, mata Hu Gan selalu dipenuhi suan ungu dan bunga. Setelah melihat beberapa perubahan halus pada ekspresi wajah kedua gadis itu, Hu Gan kemudian merendahkan suaranya dan berkata, "Lupakan saja, untuk menjamin perdamaian dan stabilitas jangka panjang bagi keluarga Hu kita, sebaiknya saya pergi ke sana sendiri. Meskipun saya sudah tua, saya tetaplah penguasa Hu keluarga." Setelah mengatakan itu, Hu Gan berdiri dan berencana membiarkan Zixuan dan Hua Duo memimpinnya. Lihat situasi ini, Hua Duo kemudian menyarankan, "Zixuan, kenapa kamu tidak menelepon Fugui untuk menjelaskan dan memintanya datang? Bagaimanapun, ini hanya untuk beberapa hari, sedangkan untuk keluarga Lu, mari kita cari cara untuk menyelesaikannya." Zixuan melihat ke itu hampir matang ketika panas sudah tercapai. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, saya akan mencoba menelepon sekarang, tetapi saya tidak dapat menjamin apakah dia akan datang." Setelah mendengar ini, Hu Gan segera mengucapkan terima kasih dan berkata, "Nona Zixuan, terima kasih banyak. Jika Anda benar-benar dapat mengundang kekayaan dan kekayaan, Anda dapat dianggap sebagai dermawan bagi keluarga Hu kami." Zixuan melambaikan tangannya dan berkata, "Saya tidak bisa berbicara tentang dermawan. Jika saya bisa, bisnis kita di ibu kota akan menghadapi kesulitan di masa depan. Saya harap Anda dapat membantu saya, Pak Tua." Hu Gan mengangguk cepat, tapi dia mengetahuinya di dalam hatinya. Apa yang dikatakan Tantai Zixuan kali ini hanyalah kata-kata sopan. Baik itu sumber daya keuangan atau koneksi, Kolosseum cukup untuk melakukan perjalanan ke samping di kota manapun. Mereka adalah keluarga Hu, jika bukan karena dukungan dari sekte Disa di belakangnya. Dia bahkan tidak pantas untuk sejajar dengan gadis muda di depannya sekarang. Setelah Zixuan mengeluarkan ponselnya, dia segera menghubungi nomor Li Fugui. "Ada apa?" Suara malas Li Fugui terdengar dari ujung telepon yang lain. "Fugui, Duo dan aku sedang berada di rumah Hu sekarang. Bisakah kamu datang?" Tantai Zixuan benar-benar terlihat seperti menantu perempuan dari pedesaan, jadi dia dengan ragu-ragu bertanya pada Li Fugui. "Aku sedang tidur. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan keluarga Hu? Sepertinya aku tidak memprovokasi mereka lagi dan lagi. Selain itu, aku sudah berkali-kali mengatakan tentang Hu Si, dan bukan aku yang memprovokasi mereka. Bukan aku, sekarang aku diundang lagi dan lagi, mereka hanya menipuku untuk datang dan akan meletakkan baskom kotoran ini di kepalaku. Apakah kamu tertarik untuk bertanya kepada mereka?" Hu Gan, yang duduk di seberang Zixuan, mendengar panggilan Li Fugui dengan jelas. Untuk membuat Li Fugui merasa nyaman, Hu Gan langsung mengambil telepon dari tangan Zixuan. Lalu dia mengucapkan kata demi kata, "Fugui, saya Hu Gan. Haha, saya tahu apa yang kamu bicarakan. Saya berjanji tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda atas apapun tentang Hu Si. Saya juga tahu mengapa keluarga Cao ingin menjebak yang disalahkan untukmu. Baiklah, kemarilah. Bukankah kamu memiliki konflik dengan keluarga Lu? Selama kamu bersedia datang hari ini, orang tuaku akan memasang wajah tua ini dan menjadi pembawa damai untuk membantumu menyelesaikan masalah ini dengan keluarga Lu. Bagaimana masalahnya?" Li Fugui berpura-pura terkejut dan bertanya, "Apakah itu benar?" Hu Gan berkata dengan sumpah, "Tentu saja benar. Bagaimana saya bisa berbohong tentang ini semacam itu? Lagi pula, aku sudah tua. Aku tidak menggodamu, anak kecil kan?" Tunggu sampai Hu Gan selesai. Li Fugui berpikir sejenak, dan kemudian berbisik kepada Hu Gan, "Jika itu masalahnya, maka aku akan datang dan melihatnya." Sedikit yang dia tahu, orang yang berbicara dengan Hu Gan saat ini adalah Suetu. Suetu mengikuti instruksi Li Fugui sebelumnya. Begitu dia menyetujui masalah ini, dia segera berkata kepada Hu Qian, "Ngomong-ngomong, Tuan Hu, berikan nomor telepon Anda kepada Zixuan.
Mengapa dia mengambil pengemudi yang ditugaskan kepada saya ketika dia pergi? Hu Gan segera memikirkan sesuatu. Dia tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu sekarang." Selama Li Fugui bersedia datang, Hu Gan lebih suka mengemudi untuk menjemputnya sendiri. Di dalam hatinya, nasib keluarga Hu lebih penting dari apapun di dunia ini. Adapun berbicara tentang wajah atau sesuatu, haha, ini semua salah. Ketika Tantai Zixuan, Hua Duo dan Xiao Chan, yang duduk di seberangnya, melihat pemandangan ini, ketiga gadis itu semuanya mengagumi Li Fugui. Mereka benar-benar tidak dapat memahaminya, metode apa yang digunakan Li Fugui hingga seorang lelaki tua yang telah hidup lebih dari 100 tahun begitu percaya padanya. Waktu berlalu cepat, hari itu senja, saat matahari terbenam. Li Fugui kebetulan tiba di keluarga Hu. Segala sesuatu dalam pembantaian berdarah itu sesuai dengan instruksi Li Fugui. Setelah memasuki rumah Hu, dia pertama kali bertemu dengan Hu Gan. Hu Gan mau tidak mau mulai bergumam di dalam hatinya ketika dia melihat pria tampan di depannya, tapi tidak ada yang akan mengenalinya sebagai orang kaya di antara kerumunan. Diam-diam aku berpikir bahwa orang ini tidak terlihat seperti seseorang yang bisa membuat dunia seni bela diri kuno menjadi berantakan. Saya hanya berpikir begitu dalam hati, dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Setelah mengucapkan kata-kata sopan kepada Li Fugui, Hu Gan segera mengatur agar Hu Qing mengizinkan Li Fugui tinggal di sini dulu. Hu Qing telah melihat Li Fugui yang asli di hotel pada siang hari. Setelah melihat Li Fugui ini lagi di malam hari, dia memiliki keraguan di dalam hatinya. Orang di depannya dan Li Fugui yang dilihatnya di siang hari selalu merasa ada yang hilang. Tapi dia tidak tahu apa sebenarnya yang hilang. Semuanya, mereka semua berjalan dengan tertib sesuai rencana Li Fugui. Tiba di kediaman, setelah Suetu menetap sebentar, dia membawa Hua Duo dan Zixuan dan mulai berjalan mengelilingi kastil. Di ruang belajar, Hu Gan memandang Hu Yong dan Hu Li yang belum sepenuhnya bangun, dengan garis hitam menutupi dahi mereka. Meskipun Hu Yong masih sangat muda, di hadapan lelaki tua itu, dia tetap seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, dengan patuh mendengarkan instruksi lelaki tua itu. Hu Li berlutut di tanah, saat ini, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri. Setelah Hu Gan menegurnya, kemarahan di hatiku juga banyak mereda. Setelah perlahan-lahan menjadi tenang, dia memandang mereka berdua dan berkata dengan serius, "Aku tahu apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu saat ini, tapi bukankah menurutmu pemikiran seperti itu agak berlebihan? Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya padamu. Sekarang meskipun masa hidup saya telah diperpanjang 12 tahun, selama guru saya bersedia mengajari saya pikir dengan kualifikasi saya tidak akan memiliki masalah untuk hidup 100 atau 80 tahun lagi. Dalam 70 atau 80 tahun terakhir bertahun-tahun, aku sudah bosan. Setelah intrik di pusat perbelanjaan selesai, aku akan mengikuti tuanku untuk bepergian keluar. Masih belum diketahui kapan aku akan kembali. Saat aku pergi, keluarga ini akan tetap menjadi ayahmu dan putranya, manajemen." Setelah beberapa tahun, tampaknya posisi terakhir kepala keluarga pasti akan berada di pundak Xiao Qing. Sekarang Anda tidak berpikir tentang bagaimana melatih Xiao Qing untuk menjadi seorang yang berbakat, tetapi Anda adalah menghabiskan pikiranmu padaku. Apa gunanya? Dengarkan lelaki tua itu mengatakan ini dengan tulus. Hu Yong sadar dalam sekejap, dengan berlinang air mata, dia tersedak dan berkata, "Ayah, aku telah membuatmu khawatir tentang masalah keluarga. Putramu lah yang tidak berbakti dan membuatmu khawatir tentang masalah keluarga bahkan pada usiamu." Hu Gan mendengar ini, dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, "Oke, apa yang kamu bicarakan sekarang? Keluarga Hu saya selalu konservatif dalam berpikir. Sekarang saya memikirkannya, mungkin keluarga Hu kita telah melakukan terlalu banyak hal buruk selama ini. Tahun, mengarah ke satu generasi. Untungnya, sekarang Tuan telah memasuki keluarga Hu kita." Setelah Li Fugui menghilangkan amarahnya, penyakit Xiao mungkin sudah sembuh saat itu. Pada saat itu, kamu bisa menikah Xiao lagi, dan ini akan menjadi hidup yang bahagia. Perlakukan dia agar anak itu tidak menderita lagi.
Hu Yong dengan cepat mengangguk setuju. Tapi saat ini, tanpa diduga, telepon Hu Yong tiba-tiba berdering. Setelah menerima panggilan, ketika Hu Yong mendengar apa yang dikatakan budak di ujung telepon, dia tercengang. Dia berdiri di sana untuk waktu yang lama dan tidak sadar. Setelah sekian lama, dia bertanya dengan keras ke telepon, "Apa katamu? Katakan lagi." Orang tua, para dewa keluar bersama anak itu. Bukankah orang tuanya sedang mundur? Kata-kata ini jatuh ke tanah. Bahkan Hugan, yang sedang duduk di kursinya, tiba-tiba berdiri. Dia memandang Hu Yong di depannya dengan heran. Hu Yong menjilat bibirnya yang kering. Ambil napas dalam-dalam. Setelah pihak lain selesai membicarakan pemandangan yang dia lihat dengan matanya sendiri lagi, Hu Yong tiba-tiba menangis. Dia meletakkan teleponnya, melihat Hugan tersedak dan berkata, "Ayah, keluarlah." Dewa tua benar-benar keluar dengan seorang anak. Meskipun mata Hugan penuh dengan keterkejutan, namun dia tetap segera datang ke jendela, membuka jendela dengan tangan gemetar dengan tangan kurus, lalu berlutut di tanah dan bersyukur kepada Tuhan. "Alhamdulillah, syukur kepada Tuhan karena telah membuka matanya. Keluarga Hu kami akan terlahir kembali sepenuhnya." Hugan senang. Yang membuat saya bahagia bukan hanya cucu saya yang sudah sembuh total. Saya bahkan lebih bahagia karena bisa hidup 100 tahun lagi. Seseorang dengan statusnya, penekanan pada masa hidup telah melampaui penekanan pada ikatan keluarga. Hal ini mungkin tidak dapat dimengerti oleh orang awam. Namun jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, Anda dapat memahami bahwa raja-raja kuno berusaha keras untuk menemukan ramuan keabadian. Hu Yong melihat ini, dia dengan cepat melangkah maju dan membantu Hugan berdiri. "Ayah, tolong cepat bangun, tanahnya terlalu dingin." Hugan berdiri dengan senyum di wajahnya. "Tidak apa-apa, ayo pergi menyapa dewa tua." Setelah beberapa saat, semua orang di keluarga Hu telah tiba di depan ruang rahasia. Li Fugui membawa Husi bersamanya, diikuti oleh Chang Sun Feng. Beberapa orang baru saja bertemu. Hugan bergegas maju dan berlutut di depan Li Fugui. "Tuan, mengapa Anda keluar dari pengasingan lebih awal? Saya lalai karena tidak datang menyambut Anda ketika Anda keluar dari pengasingan." Melihat penampilan ekspresi saleh Hugan, Li Fugui tidak bisa menahan senyum bahagia di wajahnya. Dia melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata, "Bangun dulu." Hugan berdiri dengan bantuan Hu Yong, Hu Qing, Hu Li dan yang lainnya memandang Hu Si yang berdiri di samping makhluk abadi tua itu dengan tidak percaya. Mereka tertegun untuk waktu yang lama dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. "Kamu harus tahu, beberapa jam yang lalu, Hu Si masih sekarat terbaring di ranjang rumah sakit. Tapi sekarang, berapa lama, Hu Si benar-benar pulih. Yang terpenting dia terlihat seperti orang normal." Sementara beberapa orang terkejut, tanpa berpikir panjang, Li Fugui tiba-tiba berkata, "Jangan berdiri di sini lagi, saya baru saja berada di ruang rahasia, dan tiba-tiba saya merasa kebencian di kastil telah hilang sepenuhnya. Mungkinkah Anda menemukan pria bangsawan itu begitu cepat?" Hugan mengangguk cepat dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan, sungguh tidak ada yang bisa disembunyikan dari matamu. Memang, kami baru menemukan pria mulia ini sore ini." Li Fugui bertanya dengan cepat, "Katakan padaku, di mana bangsawan ini kawan? Siapa namanya? Berapa umurnya?" Hugan agak terkejut saat melihat ekspresi gembira di wajah Li Fugui. Namun saat dia berjalan maju bersama Li Fugui, dia memperkenalkan Li Fugui dengan serius. "Nama ahli yang saya temukan adalah Li Fugui. Dia berusia awal 20-an dan masih muda." Setelah mendengar ini, Li Fugui berpikir tanpa bahkan memikirkannya. Dia membual dengan keras, "Itu tidak sederhana. Ini benar-benar tidak sederhana. Dia bisa menghilangkan kebencian keluargamu dalam waktu yang singkat, dan sikap raja yang dibawanya telah menembus dari ruang rahasia, membuat kebutuhan awal butuh 2 hari untuk pulih sepenuhnya dan menghilang. Sekarang dia telah pulih seperti ini. Saya hanya melihat satu dari pemuda ini selama lebih dari 200 tahun hidup saya." Hugan bertanya dengan beberapa keraguan di dalam hatinya, "Tuan, sudahkah Anda melihat anak laki-laki seperti ini? Siapa orang lain itu?" Li Fugui tidak menyebutkan nama orang lain. Sebaliknya, dia memandang penuh arti ke arah timur ibu kota.
Apa arti tampilan ini? Hu Gan secara alami mengetahuinya. Dia merasa gugup. Hu Yong, sebaliknya, menghampiri Hu Si, meraih tangan Hu Si, dan dengan cermat melihat setiap bagian tubuh putranya. Setelah memastikan bahwa putranya telah pulih, dia bertanya dengan berlinang air mata, "Xiao Xiao, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu merasa lebih baik? Bisakah kamu mengatakan sesuatu?" Pada saat ini, Li Fugui berbalik dan menatap Hu Si. "Xiao Xiao, tolong beritahu aku, bagaimana perasaanmu?" Hu Si baru saja berbicara, dengan sedikit senyum di wajahnya, "Ayah, aku berdiri sekarang, tapi aku merasa seperti sedang bermimpi." Saat ini, semua orang tertawa. Hu Gan bahkan tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kamu bocah bodoh. Kamu tidak hanya mengira kamu sedang bermimpi. Kita semua mengira kita sedang bermimpi. Sudah berapa lama, saya tidak menyangka kamu benar-benar diperkosa oleh guru. Kamu telah dibawa kembali dari neraka. Anak baik, kamu telah menderita selama bertahun-tahun, dan kamu akhirnya dapat menikmati kedamaian dan kebahagiaan." Li Fugui berbalik, menatap Hu Si, lalu tersenyum pada Hu Gan dan berkata, "Kalian, kamu bisa. Kamu benar-benar telah mengubur kejeniusanmu. Jika saya tidak merawat anak ini secara pribadi hari ini, saya khawatir dia tidak akan aktif selama sisa hidupnya." Hu Gan melambat dan bertanya buru-buru, "Tuan, apa maksudmu dengan ini?" Li Fugui dia berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kesembuhan anak ini begitu cepat semua karena aku? Haha. Izinkan aku mengatakan yang sebenarnya, 1/5 kesembuhan anak itu menjadi seperti sekarang ini adalah karenaku, 2/5-nya adalah karena pria mulia yang kamu undang, dan 2/5 sisanya adalah karena kontribusinya sendiri ketika kamu masih muda." Hu Gan dan yang lainnya tampak datar, lebih bingung. Mengikuti Hu Si, dia melihat ke belakang matanya lagi. Hu Yong mau tidak mau bertanya dengan ragu-ragu, "Yang abadi, jika Anda mengatakan bahwa Anda dan Li Fugui memiliki kelebihan, kami percaya, tetapi orang yang terluka adalah dirinya sendiri, penghargaan apa yang bisa dia dapatkan?" Mendengar ini, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Kamu tidak mengetahui hal ini, kan? Selama perawatan hari ini, saya baru mengetahui bahwa saya adalah seorang ahli seni bela diri ketika saya masih muda. Sangat disayangkan bahwa pemuda berbakat seperti itu terbuang sia-sia di kursi roda selama beberapa dekade terakhir, sebagian besar hidupnya. Tapi itu tidak masalah. Sekarang dia baik-baik saja. Dia hanya membutuhkan vitalitas yang melimpah untuk memberinya makan, dan dia dapat meminta seorang ahli untuk mengajarinya metode mental. Jika saya membaca benar, dia akan mampu menerobos dinasti Ming dalam waktu 1 tahun, dan dia akan mampu menerobos dinasti Ming dalam waktu 3 tahun, dengan mudah dalam waktu 5 tahun. Setelah itu, jika semuanya berjalan dengan baik, dia mungkin akan dapat mencapai Naschen Sol pada usia 60. Pada saat itu, keluarga Hu Anda, dengan bantuannya tidak ada masalah bagi satu orang untuk mendominasi ibu kota. Untuk semua orang di keluarga Hu, kata-kata Li Fugui saat ini lebih berharga daripada dekrit kekaisaran. Terutama Hu Gan, setelah melihat Hu Si muncul di hadapannya dengan selamat, Li Fugui telah menjadi dewa tua yang serius di matanya. Hu Yong juga benar-benar kehilangan prasangka buruknya terhadap dewa tua ini. Dia buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan, lalu berhenti dan berlutut menghadap Li Fugui. "Dewa tua, aku sudah begitu lancang sebelumnya. Tolong jangan sama denganku. Karena putraku telah terbuang di paruh pertama hidupnya, di paruh kedua hidupnya, saya masih berharap Dewa Tua bisakah Anda menunjukkan kepadanya jalan keluar yang jelas?" Keluarga Hu kami tidak memintanya untuk mencapai Yuan Ying. Selama dia bisa mencapai Jindan, kami, Hu keluarga, akan beruntung. Li Fugui melihat ini, jadi dia melirik Sun Feng, yang lebih tua di sebelahnya. Chang Sun Feng dengan cepat melangkah maju. Pertama, dia membantu Hu Yong yang sedang berlutut di tanah. Kemudian dia berkata kepada Hu Yong, "Kamu bukan murid sekte Juju kami, dan dia bukan murid sekte kami. Mengapa guru kami harus memberinya jalan yang jelas?" Begitu dia selesai berbicara, Li Fugui mengerutkan kening pada Chang Sun Feng dan berkata, "Nak, kamu banyak bicara." Chang Sun Feng segera tersenyum genit dan segera mundur, bersambung.